Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar fikih pada hari ini, marilah sama-sama kita memulai pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Bapak akan mengabsen semua serta pada hari ini. Ahmad Riyad Firdaus, Adisti, Ahmad Adib, Nida Nashwa, Nur Haliza, Raudatul, Rahim Nur, Saila Rahmatika, Salsabila, Siti Fatimah, dan terakhir Siti Rahmah. Terima kasih. Selanjutnya masih ada yang ingat gak tentang pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Kaidah usul fikih. Ada yang tahu kan masih ingat gak apa itu kaidah usul fikih? Ya, pondasi tentang fikih. Kalau subjeknya apa itu? Subjek usul fikih. Yaitu tentang perbuatan atau dalil-dalil perbuatan manusia. Nah, itu yang dibahas di kaidah-kaidah usul fikih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam. Nah, adapun tujuan dari mempelajari ini yaitu ada 5. Setelah menyaksikan video, mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menelaah sumber hukum Islam dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis macam-macam sumber hukum Islam dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sumber hukum Islam yang tampak dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis sumber hukum Islam yang mukhalaf dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analisis berupa peta konsep sumber hukum Islam yang mutlak dan mukhalaf dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, setelah ini Bapak akan bagi pian jadi 4 kelompok. Jadi silahkan membentuk kelompoknya yang telah kita tentukan. Kursinya disilahkan dibentuk sesuai kelompoknya. Bapak akan bagikan peta konsep, nanti dia isi dengan mengambil bahan dari buku LKS, buku paket, ada baik dari jurnal maupun dari video yang ada di YouTube. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengisinya. Silakan dikerjakan dengan berdiskusi dengan teman-temannya. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Nanti akan dipresentasikan dan ditanya dan dijawab oleh yang untuk mempertanggungjawabkan.
hasil diskusinya. Yang pertama kita minta kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya, satu orang untuk berdiri dan membacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Al-Quran merupakan nama kita suci Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril. Al-Quran diturunkan untuk disampaikan kepada manusia dan menguji sekian banyak uji baik bagi Nabi Muhammad itu sendiri maupun bagi kehidupan manusia. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan yang paling utama dalam hukum Islam sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab Al-Quran merupakan undang-undang tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber-hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Pembagian berdasarkan penjelasan makna terbagi menjadi dua, yaitu ayat muhkamat yang jelas, dua ayat mutasyabihat yang sangat-sangat. Terima kasih. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Kementerian Contoh ayat mana lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizana Sujana dari kelompok 3. Mau bertanya, sebutkan satu ayat muhkam. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada apa lagi? Saya Malimno dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 1. Apa hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok yang bertanya kepada kelompok kami. Contoh ayat mutasyabihat adalah Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang menyebutkan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi kemudian dijelaskan lagi oleh Quran surah Toha ayat 82 bahwa yang diampuni adalah dosa orang yang bertaubat. Terima kasih untuk kelompok 3 bertanya pada kelompok kami. Dan lanjut kita akan menjawab dari kelompok 3. Contoh ayat muhkam adalah surah Al-Ikhlas ayat 4, yaitu tentang tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kelompok 2 atas pertanyaannya. Betul. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, menetapkan hati Rasulullah, melemahkan lawan-lawannya, mudah dipahami dan dihafal. Penyusunannya sesuai dengan peristiwa atau kejadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kita mintakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hadis. Pengertian hadis secara bahasa adalah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW
dan turunan ayat Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Unsur-unsurnya rawi atau pembaca, matan atau materi berita, sanad atau sandaran berita. Ya, terima kasih Pak. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1, kelompok 2 maksudnya. Ya, siapa dulu? Silakan berdiri. Sebutkan nama dan berdiri. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya bertanya, sebutkan dalam hujahan hadis. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya juga kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh hadis sebagai penetap hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim Firdaus dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan matan hadis? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari kehujahan hadis yaitu surah An-Nisa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Matan hadis adalah pembicaraan, isi atau materi berita yang terdapat dalam sanad akhir. Saya menjawab dari kelompok 4. Keharaman memakan hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kami mintakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ijma secara bahasa berarti bertekad bulat atau berazam untuk melaksanakan sesuatu, juga berarti bersepakat atas sesuatu. Ijma dalam istilah ahli usul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat Rasulullah. Rukun ijma adalah adanya kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa atas hukum syarak. Kesepakatan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 hal sebagai berikut. 1. Ijma syar'i, ijma sukuti, ijma qat'i, ijma jami, ijma sahabat, ijma khulafaur rasyidin, ijma syar'i tsani, ijma ahli Madinah, dan ijma ulama Kufah. Sekian, terima kasih. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 3. Mungkin dari kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dari kelompok 4 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan ijma sukuti. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan dalil penghujahan ijma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3, sebutkan rukun qiyas.
pendapat dengan tegas atau jelas. 5. Saifani adalah ijma yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jelas? Sudah kan ketiganya tadi? Sudah. Ya, Anda berikan tepuk tangan. Dan terakhir kami persilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Pengertian kias menurut bahasa, kias berasal dari apa kata yang kalasa yang isu iya asal. Makna kias secara sederhana adalah pengungkapan. Adapun menurut etimologi kias berarti mengukur suatu asal suatu yang lain dan kemudian menyatakan antara keduanya. Dan ada rukun bagi kias. Yang pertama alzi. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan jilat? Terima kasih. Siapa lagi bertahun? Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan rukun-rukun kias. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan kias alawi? Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan kelompok 1, yaitu kias aulawi adalah kias yang berlakunya hukum faro lebih utama dibandingkan dengan berlakunya hukum asalnya. Contohnya larangan berhubungan orang tua. Dan itu tadi jawaban kami dari pertanyaan kelompok 1. Dan kami jawab kelompok 2. Rukun kias yaitu al-aqli, al-faru, hukum aqli adalah, dan al-ilat. Itu dari jawaban untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 tadi al-ilat. Al-ilat yaitu sifat atau keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum aksi. Ya, ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Itu tadi sudah selesai diskusi di kelompok-kelompok masing-masing. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Nah, setelah diskusi ini, apakah bukan Ian sudah paham tentang apa itu sumber hukum Islam? Apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Kepada Ian, silakan. Kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah sumber hukum Islam adalah suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengertian hukum. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam yang mustahab dan sumber hukum Islam yang mustahab. Sumber hukum Islam yang mustahab adalah sebuah bentuk dari sumber hukum
Selanjutnya setelah ada kesimpulan, maka kita akan melaksanakan evaluasi yang Bapak kirim linknya lewat grup WA dengan alamat Google Form tersebut. Silakan dikerjakan, waktunya Bapak berikan selama 5 menit. Kepada siswa dipersilakan. Latihan telah selesai, dikerjakan. Ada 2 orang yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu Rohim Nur dan Maulana Gipa. Kepada yang 2 orang silakan buka LKS halaman 30 dan di sana ada latihan untuk remedial, dan sisanya kepada teman-teman yang lain yang telah nilainya di atas KKM akan melakukan pengayaan, yaitu di halaman yang sama. Silakan jawabannya dikumpul untuk dikoreksi. Berarti pelajaran kita telah selesai pada hari ini. Dan untuk diingat, pembelajaran minggu depan nanti adalah konsep ijtihad dan bermadzhab, yaitu di bab 3, agar kepada siswa-siswi untuk dipelajari di rumah. Semoga pembelajaran hari ini penuh dengan berkah. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.